penelitian kami sudah membuat prototipe dan menguji prototipe tersebut, dan hasil akhir yang kami lakukan bahwa alat yang kami kembangkan sudah mampu mengendalikan putaran motor. High Impact Research Podcast proudly present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa High Impact Research Podcast LP2M Unhas, selamat datang kembali di podcast riset bersama saya Muhammad Nasrum. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari bidang teknik. Dia salah satu profesor elektronika dan sistem digital. Kita perkenalkan Prof. Dr. Engineering Insinyur Faisal Arya Saman. Alumni dari Technische Universität Darmstadt, Germany, dan sekarang berstatus sebagai guru besar di Fakultas Teknik jurusan Elektro Universitas Hasanuddin. Kalau melihat track record beliau, penelitiannya lebih fokus pada power electronic for renewable energy, kemudian power electronic for electric motor control in electric and hybrid electric vehicle application, dan system on chip, network on chip, computer architecture, embedded computer system, artificial intelligence chip. Jadi ini fokus penelitian dari Prof. Faisal, dan beliau termasuk dalam anggota Persatuan Insinyur Indonesia dan sudah mengikuti beberapa program visiting researcher, diantaranya di Melbourne, di Frankfurt, dan beberapa negara lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kira kita bisa mulai saja. Selamat siang, Prof. Faisal. Selamat siang, Prof. Nasir. Bagaimana, Prof? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Prof. Faisal ini sebenarnya profesor termuda juga ya. Prof. Faisal, ini terima kasih atas kedatangannya memenuhi undangan LP2M. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan dalam rangka kegiatan podcast ini dengan tujuan untuk mensosialisasikan riset-riset yang telah dilakukan oleh dosen-dosen Universitas Hasanuddin yang nanti mungkin bisa bermanfaat untuk sivitas akademika khususnya. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa yang melatar belakangi Prof. Faisal sehingga memilih penelitian yang terkait dengan power elektronik. Silakan, Prof. Sebelumnya izinkan saya pertama-tama mengucapkan salam kepada pemirsa yang hadir di kesempatan ini. Bidang power elektronik ini adalah salah satu bidang yang sangat menarik ya. Kita ketahui Indonesia adalah negara yang terletak di Khatulistiwa yang memiliki potensi energi yang sangat besar. Oleh karena itu sebagai bangsa Indonesia kita harusnya bisa berperan penting di bidang itu, paling tidak bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat buat bangsa. Nah, ada banyak penelitian menarik di bidang renewable energi sebenarnya. Di antaranya salah satu adalah bidang pengembangan material maju untuk pengembangan sel fotovoltaik. Nah, bidang lain yang menarik adalah bagaimana kita mengolah sebuah sumber energi terbarukan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, bidang inilah yang saya tekuni, yang tidak lain di mana bidang power electronics
memegang peranan penting untuk dapat mengelola sumber energi terbarukan ini agar bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, beberapa penelitian pasar yang telah saya pelajari bahwa potensi bisnis di riset ini sangat besar. Nah, oleh karena itulah saya berharap banyak generasi muda ke depan yang bisa mengambil peran yang lebih aktif di bidang ini. Saya kira itu, Prof. Nasrul. Ya, sangat menarik ya, Prof. Saya kira akan banyak topik-topik riset yang sangat berhubungan dengan power elektronik ini. Namun kalau dilihat dari beberapa fokus penelitian Prof. Faisal yang terkait dengan renewable energy ini, mengapa isu ini perlu dikolaborasikan dengan riset yang terkini? Nah, penelitian yang saya lakukan selama ini adalah penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan ini perlu melibatkan industri. Nah, oleh sebab itu, saya kira penelitian yang mengarah pengembangan hilirisasi butuh dukungan bukan saja dari universitas secara internal, tetapi harus ada dukungan eksternal, terutama industri. Kenapa? Karena mereka adalah pihak-pihak yang nantinya sangat siap untuk bisa mendorong produk-produk hilir ini agar bisa dikomersialkan dengan baik. Nah, kolaborasi itu tentu terutama bisa kita lakukan dengan beberapa perusahaan yang ada di dalam negeri. Namun tentunya kolaborasi dengan pihak luar negeri juga sangat terbuka karena penelitian di bidang ini sudah banyak di seluruh dunia yang melakukannya, yang tidak lain bahwa kita punya banyak kompetitor atau semacam riset lain yang juga sedang memacu genderang riset ya agar mereka bisa memberikan kontribusi yang berarti di bidang ini. Karena temuan-temuan yang sangat berarti di bidang ini banyak berpotensi untuk dikomersilkan. Karena riset energi terbarukan di situ banyak memberi peluang buat kita untuk bisa membuka beberapa lapangan kerja. Saya kira seperti itu. Ya, yang saya tahu Prof. Faisal banyak mendapatkan grant ya, terutama seperti Rispro dan Kedereka. Ya. Nah, Kedereka dapatkan dan matching fund. Ya, matching fund. Nah, kira-kira kan tadi sudah dikatakan bahwa banyak bekerja sama dengan industri. Ya. Nah, untuk chip ya, yang ada sistem on chip dan network on chip ini, apakah sudah ada industri yang sudah berkolaborasi dengan Profesor? Baik, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya studi. Ya. Memang pada saat saya melakukan studi di Jerman, saya memiliki tema khusus. Tetapi pada saat itu promotor memiliki roadmap penelitian di bidang pengembangan jaringan on chip dan sistem on chip ya, perancangan chip design. Nah, adalah hal lumrah bahwa biasanya kami sebagai mahasiswa harus mengikuti roadmap yang ada di sana. Nah, itulah sebabnya selama saya studi S3 di Jerman, saya banyak fokus ke bidang itu. Nah, bidang chip design sebetulnya ada tantangan khusus yang memang sebetulnya terkait dengan power elektronik yang tadi ditanyakan oleh Prof. Nasrum. Nah, di bidang chip ini memang fokus risetnya adalah merancang sebuah chip untuk tujuan khusus. Nah, setelah saya menyelesaikan studi saya di sana, saya kembali ke tanah air. Saya harus bisa beradaptasi terhadap bidang ini dan melihat perkembangan yang ada di tanah air dan melihat bahwa saya tetap melakukan riset di bidang chip design, tetapi saya lebih banyak melakukan penelitian-penelitian khusus dulu secara tertutup untuk mendorong mahasiswa bisa bekerja di bidang itu. Tetapi untuk melakukan riset di bidang chip itu butuh infrastruktur yang cukup mahal, termasuk beberapa lisensi software yang sangat mahal. Karena itu memang kendala untuk melanjutkan riset itu cukup sulit. Nah, kembali ke tanah air, saya melakukan adaptasi untuk tetap melakukan riset tetapi menggunakan chip yang sudah banyak dikembangkan beberapa ahli atau beberapa industri. Nah, terutama dalam mengembangkan produk elektronika daya itu menggunakan banyak beberapa chip-chip khusus yang memang didesain tujuannya untuk bisa mendukung terciptanya produk-produk tersebut. Nah, jadi
Nah, itulah yang selama ini saya lakukan di bidang riset itu. Itulah sebabnya saya membangun sebuah roadmap penelitian untuk mengadaptasi kondisi tersebut, terutama dalam hal mengembangkan riset-riset yang terkait di bidang energi terbarukan dan pengembangan elektrik motor controller yang bisa dimanfaatkan nanti untuk kendaraan listrik. Namun demikian, riset tentang chip design juga tetap saya lakukan, namun dengan porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan riset yang saya lakukan di bidang power electronics. Kira begitu, Prof. Nasrul. Ya, ya kalau bicara tentang chip dan pengalaman waktu belajar di luar negeri, memang dengan fasilitas yang serba lengkap ya. Itu menjadi kendala pada saat kita pulang. Betul, Prof. Ya, sehingga kita sulit untuk beradaptasi. Namun ada kemungkinan enggak dengan memulai lagi penelitian itu tapi berkolaborasi dengan pihak luar? Baik. Nah, tentu saja peluang itu tetap terbuka karena dalam beberapa tahun terakhir meskipun saya sudah tidak terlalu intens, terutama karena jumlah mahasiswa yang terlibat di bidang itu juga tidak terlalu banyak, peluang itu selalu terbuka karena kunjungan saya terakhir di Frankfurt kira-kira 2 tahun lalu sebelum COVID itu juga masih berkutat tentang bagaimana mengembangkan penelitian yang sudah saya lakukan selama di Jerman ya, menyelesaikan studi doktor. Dan di luar negeri bidang ini memang adalah bidang yang sangat menarik karena mereka memiliki infrastruktur yang sangat baik dan juga mempunyai beberapa sumber daya mahasiswa yang siap melakukan pengembangan chip-chip baru yang bisa menjadi inovasi. Dan mereka juga melihat bahwa peluang ini bagus karena dukungan industri yang sangat bagus. Nah, inilah salah satu bagi kita, bagi peneliti yang ingin bekerja di bidang itu, dukungan industri yang mendukung pengembangan chip itu masih belum begitu banyak, Prof. Itulah salah satu hal yang menantang yang bisa kita lakukan. Namun seperti yang Prof. Nasrul tanyakan tadi, peluang kolaborasi dengan luar negeri itu sangat terbuka. Kalau ya tadi kan mengenai chip, kalau power elektronik seperti yang Anda sudah terapkan pada motor listrik ya, itu sudah sampai sejauh mana itu, Prof? Nah, pelatihan terakhir yang kami lakukan, kami telah menguji peralatan yang telah kami kembangkan. Nah, motor yang kami gunakan sementara ini baru motor DC tanpa sikat ya. Mungkin sedikit bicara teknis ya, tapi saya jelaskan bahwa kalau pemirsa sering melihat motor-motor yang sudah beredar di jalan ya, yang seperti sepeda itu, kebanyakan mereka menggunakan motor DC tanpa sikat. Jadi semacam motor DC khusus yang dirancang memang sangat sesuai untuk kendaraan kecil. Nah, penelitian kami sudah membuat prototipe dan menguji prototipe tersebut, dan hasil akhir yang kami lakukan bahwa alat yang kami kembangkan sudah mampu mengendalikan putaran motor. Nah, kami sedang siap untuk melakukan penelitian pengembangan yang lebih lanjut. Mungkin dalam hal harus bisa melakukan mitra kolaborasi lagi dengan industri, sehingga prototipe yang kami kembangkan nanti bisa menjadi produk final yang bisa siap dihilirisasi. Nah, kita harus tahu bahwa proses hilirisasi ini butuh waktu yang cukup lama dan juga butuh dukungan kontinuitas dari sumber daya mahasiswa. Nah, inilah saya harap ke depan banyak mahasiswa-mahasiswa terutama di bidang teknik elektro yang menekuni bidang ini ya, karena ini sangat menarik dan tidak akan terasa dalam 10 tahun 20 tahun ke depan mungkin kita akan banyak melihat kendaraan-kendaraan listrik di jalan ya dibanding yang kita lihat saat ini. Sekira gitu, Prof. Ya, karena ini juga mulai menjadi trending ya, bahwa kendaraan itu lebih bagus dari listrik. Betul, Prof. Nah, mungkin Profesor bisa menjelaskan kepada kita semua apa kelebihan kendaraan listrik dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil. Baik. Saya kira pemirsa juga banyak tahu bahwa motor yang sekarang menggunakan bahan bakar fossil fuel, orang sebutnya sebagai bahan bakar dari minyak bumi ya. Nah, tentu tidak ramah lingkungan pertama, dan juga sekarang kita lihat kecenderungan harga terutama di tanah air bahan bakar semakin mahal. Kemudian juga ketersediaan sumber daya fosil juga suatu saat nanti akan habis. Nah, motor listrik di satu sisi itu memiliki kelebihan pertama tentu ramah lingkungan. Namun melihat
presentasi perbandingan harga, memang saat ini mobil listrik itu masih sangat mahal. Untuk segmen pasar sepeda listrik saya lihat itu sudah cukup murah. Namun untuk mobil listrik itu masih cukup mahal. Nah, harga yang mahal ini sebetulnya banyak dipengaruhi oleh demand yang sangat rendah. Mungkin ke depan jika demand terhadap kendaraan listrik itu sudah mulai tinggi, produsen-produsen kendaraan listrik itu bisa menurunkan harga. Kemudian kedua, perkembangan teknologi juga saya melihat sangat mendukung bagi mereka itu bisa menciptakan produk yang lebih murah. Baik dari sisi penemuan tentang jenis motor maupun penemuan tentang bagaimana teknologi untuk memadukan energi terbarukan. Nah, dari sisi energi memang kebanyakan mobil-mobil listrik ini masih belum bisa beredar di tanah air karena infrastruktur yang masih belum cukup banyak tersedia di tanah air. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan hal tersebut akan bisa kita temukan di mana-mana. Jadi secara umum peluang tentang bagaimana kendaraan listrik akan menggantikan motor bakar itu sangat besar. Dan itu sangat terkait juga dengan kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah sekarang ini menyikapi perkembangan itu. Karena hal ini sangat terkait juga dengan banyak kepentingan. Ya, bagaimana mengubah kendaraan bakar menjadi kendaraan listrik itu menyentuh banyak kepentingan dari sisi ekonomi dan politik. Dan juga hal yang menarik bahwa perkembangan teknologi untuk menemukan bagaimana cara memisahkan air dari hidrogen itu sekarang sedang berkembang. Nah, jika ada penemuan yang sangat mutakhir dan inovatif bisa membuat teknologi yang memisahkan hidrogen dari air dengan harga yang murah, saya kira pengembangan motor hibrid elektrik juga ke depan akan berkembang. Jadi bisa saja bahan bakar dari kendaraan listrik itu kombinasi charging listrik ke baterai atau menggunakan bahan bakar hidrogen. Karena pengisian bahan bakar hidrogen itu sangat cepat. Sama seperti kita mengisi bahan bakar bensin. Nah, ini salah satu kekurangan mobil listrik bahwa pengisian bahan bakar itu masih cukup lama. Butuh antara 20-30 menit. Saya kira tidak banyak orang yang ingin singgah di stasiun pengisian hanya untuk menghabiskan waktu yang lama, Prof. Saya kira begitu. Ya, itu salah satu kekurangannya juga. Betul, ya, Prof. Ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya tentang mobil listrik atau motor listrik ini di Indonesia. Baik. Infrastruktur untuk menghasilkan satu produk listrik untuk kendaraan ini apa menurut Prof. Faisal sudah potensial untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain? Untuk bisa melihat persaingan dengan luar negeri, kita harus mengakui sebetulnya ya bahwa kesiapan kita untuk bersaing dengan asing terus terang masih sangat di bawah yang kita harapkan. Hal yang pertama sebetulnya memang bisa kita lihat dari industri yang mendukung produk itu. Di tanah air belum begitu banyak, Prof. Ya. Tapi kita sudah menemukan beberapa perusahaan seperti sekarang ada Wijaya Karya yang sudah membuat anak perusahaan yang khusus berfokus pada pengembangan kendaraan listrik. Beberapa universitas juga di ITS sudah mengembangkan ya. Jadi saya kira itu titik awal yang baik. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya keterlibatan pemerintah ya untuk mendorong agar banyak industri yang memiliki divisi yang melaksanakan kegiatan R&D. Nah, ini yang sangat-sangat kurang, Prof. Jadi kebanyakan sudah banyak memang perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang kendaraan listrik, tapi sebagian besar mereka hanya melakukan proses perakitan atau assembly. Komponen-komponen rata-rata masih impor. Nah, ini juga salah satu kendala kita di tanah air bahwa untuk membuat sebuah prototipe kita membutuhkan komponen elektronika. Nah, sebagian besar komponen elektronika yang beredar di pasar Indonesia itu adalah barang impor. Tidak ada satupun industri di tanah air kita yang sepanjang yang saya tahu Pak Prof ya, mungkin barangkali sudah ada yang mengembangkan komponen-komponen elektronik sendiri. Nah, itulah yang menjadi kendala kita karena pasti untuk bersaing dari sisi harga kita akan kalah. Mereka yang sudah memiliki industri komponen itu bisa menurunkan harga desain produk dengan harga yang murah. Nah, saya ambil contoh yang sangat jelas juga masyarakat tahu di Cina. Mereka semua sudah memiliki industri-industri yang mengembangkan komponen itu.
Maka tidak heran mengapa banyak produk dari sana memiliki harga yang sangat murah. Belum lagi dengan tenaga kerja mereka yang sangat murah. Nah, industri-industri yang maju di luar negeri, di Eropa, mereka sudah sejak lama mengembangkan itu. Nah, inilah bagi saya adalah tantangan buat kita peneliti di tanah air, terutama di bidang pengembangan produk, bukan saja di bidang elektronika. Saya kira juga bisa saja di bidang mekanik atau di bidang lain, itu untuk bisa bersama-sama memikirkan strategi. Saya kira solusi untuk mengatasi itu ada banyak, di antara salah satunya tentu kita bisa mencoba melakukan riset kolaborasi internasional. Namun tantangan dari kita adalah bagaimana menawarkan kepada mereka inovasi yang menarik. Nah, jika kita tidak bisa menawarkan inovasi yang menarik, tentu mereka juga tidak akan tertarik untuk melakukan riset. Karena dari sisi biaya kita sudah di bawah dari kemampuan mereka. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi tetap hal ini bisa menjadi semacam peluang buat kita juga, tantangan bagi peneliti-peneliti dan juga bagi pemerintah untuk memperhatikan hal-hal ini ya, terutama dalam hal menyusun kebijakan yang mendukung industri ini. Kira begitu Prof ya. Ya, pertanyaan terakhir Prof Faisal. Baik, apakah ada pesan baik yang ingin disampaikan kepada para peneliti dan khususnya untuk mahasiswa yang mungkin saja tertarik dengan penelitian-penelitian yang Prof Faisal telah lakukan? Ya, baik. Secara umum pemirsa yang mungkin bisa yang hari ini juga mendengarkan apa yang saya sampaikan, secara umum saya berharap mahasiswa agar selalu semangat ya untuk belajar, terus menekuni ilmu ya. Tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa saat ini berbeda dengan kita dulu selama menjadi mahasiswa ya. Ada banyak hal yang bisa mengganggu fokus mahasiswa agar bisa lebih konsentrasi pada penelitian atau kegiatan-kegiatan edukasi. Tapi saya sarankan agar mahasiswa bisa membagi waktu dengan baik selama masa studi, karena masa 4 tahun itu adalah masa yang sangat singkat. Tidak terasa bagi kita sebagai mahasiswa itu harus memanfaatkan masa-masa itu untuk melakukan studi dengan baik ya. Setelah itu adik-adik mahasiswa nanti akan bisa menikmati apa yang telah adik-adik lakukan. Jadi saya berharap mahasiswa agar belajar untuk bukan hanya melakukan studi, tetapi juga belajar tentang mempelajari hal-hal yang bersifat global, terutama juga belajar hal-hal yang bisa mendukung soft skill dari mereka, serta kalau perlu mereka juga belajar sedikit bagaimana mencoba untuk melakukan riset. Ya. Kita tahu bahwa mahasiswa S1 tidak dituntut untuk melakukan riset, tapi kalau bisa mereka juga belajar dari masa studi S1. Dan diharapkan juga tentu buat mahasiswa agar bisa melihat perkembangan peluang bagaimana sebetulnya hal-hal yang harus mereka kuasai agar bisa mereka siap untuk terjun dalam dunia industri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan secara khusus mahasiswa teknik elektro mungkin ya, secara khusus saya harapkan agar mahasiswa bisa banyak juga belajar bukan cuma teori, tetapi memperkaya diri dengan pengetahuan praktis. Karena pengetahuan praktis ini juga sangat baik dan sangat mendukung karir mereka, terutama jika mereka ingin terjun ke dunia industri yang membutuhkan keahlian yang dibutuhkan. Ya, seperti mereka harus bisa bagaimana bisa menciptakan beberapa prototipe atau produk, ya meskipun prototipe itu mungkin belum begitu memiliki nilai komersial yang sangat siap, ya paling tidak mereka punya pengalaman tentang itu. Saya kira itu saran-saran yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa mahasiswa. Ya, pemirsa podcast LP2M, kita sudah berada pada penghujung waktu. Sebelum saya tutup podcast kita pada episode kali ini, saya atas nama LP2M ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Profesor Faisal Arya, yang mau berbagi pengalaman dan pesan-pesan inspiratifnya untuk kita semua. Khususnya Civitas Akademika, peneliti muda, mahasiswa, dan para calon inovator handal di masa depan untuk dapat terus berkarya dan memajukan Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan mengundang bintang tamu hebat lainnya dari Unhas dan universitas lain bila memungkinkan. Semoga
diskusi hari ini bermanfaat. Saya Prof. Nasrun Masih pamit undur diri dalam High Impact Research Podcast. Unhasku bersatu, Unhasku kuat bersama LP2M Unhas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. High Impact Research Podcast LPPM Universitas Hasanuddin. Unhasku bersatu, Unhasku kuat.